Itu Birkat karena Bang Haminim Billy itu memiliki otoritas kitab, termasuk ya. Misnah, Midrash dan sebagainya, termasuk Talmud. Silakan aja Bang Billy. Jadi Birkat Haminim itu dibuat oleh Rabban Gamaliel, disusun oleh Rabban Gamaliel atas atas orang-orang Yahudi yang percaya kepada Yesus sebagai Mesias pada waktu itu. Dan mereka dikeluarkan dari sinagog orang Yahudi, keanggotanya dikeluarkan dari sana, di-excluded, dan dibuatkan atau disusunkan Birkat Haminim, kiranya nama mereka dihapus dari kitab kehidupan. Gitu. Nah, itu berarti kalau seperti itu, kalau dia diartikan perspektif itu, siapa sih yang dikeluarkan dari situ? Kalau kita boleh menyebutkan mereknya siapa itu? Kalau misalnya boleh merek, Bang Billy, yang dikeluarkan Ya dari itu asal usul kekristenan, atau yang disebutnya bukan Kristen dia, masih Hanosri, ya. Alhamdulillah, berarti kita sudah tercerahkan ya, arti ya berkat minim. Itu benar nggak dikutuk sampai tiga kali dalam waktu 24 jam? Benar nggak Bang Iya, Billy? dari pagi, siang, dan sore gitu. Alhamdulillah, berarti kalau misalkan Muslim itu dikutuk atau dikenai berkat minim nggak Bang Billy? Islam? Enggak, karena Enggak lah, lu orang Jepang belum Birkat ada. Haminim itu, jadi Birkat Haminim susunannya Alhamdulillah. begini. Ya. Silakan aja Bang Billy, silakan. Birkat Haminim, Terangkan. ya Birkat Haminim itu asal usulnya pertama dibuat karena kan waktu itu ada sekte ya, ada sekte Saduki. Saduki itu asal usulnya dari murid Rabi Antigonos Isoko. Dia punya dua murid namanya Zadok, itu asal usul dari sekte Saduki ya. Terus yang satu Botus namanya, murid Antigonos Isoko juga, yang menjadi heretik ya, menjadi apa tuh heretik, apa bahasa Indonesia ya. Nah, murtad, jadi murtad. Nah, akhirnya kepada orang-orang sekte Kristen dan mereka yang berseberangan dengan orang-orang Farisi pada waktu itu. Nah, berarti kalau seperti ini, sebentar Bang Sep. Berarti seperti ini, aku tanya sekali lagi kepada Bang Billy sebagai otoritas Yahudi, apakah Islam itu dikenakan hukum birkat haminim? Sekali lagi aku minta tanya itu dijawab. Enggak, karena waktu itu Islam belum ada, jadi belum apa. Oke, seandainya tidak ada, apakah Islam yang sekarang ini itu nanti kena birkat haminim? Enggak lah, enggak. Nah, lanjut. Berarti berarti otomatis Rabi Meir hava karele Evangelion. Hahaha. Aduh, Billy, ya. Rabi Yohanan hava karele Evangelion. Jadi mereka menyebutkan kitab Biblos Kristian Yunani Antioquia itu adalah bukan Evangelion tapi Evangelion. Artinya kitab-kitab yang gulungan-gulungan yang berisi dengan perbuatan-perbuatan dosa. Aven artinya dosa, gilion artinya lembaran. Dalam bentuk semihut, ya. Kitab-kitab yang berisi dengan perbuatan-perbuatan dosa. Gitu, Tong. Oke, Bill, gue mau nanya, lu punya dokumennya nggak kalau misalnya pada yang memprakarsai itu adalah Rabi Gamaliel, karena yang dari sejarah yang nggak apa-apa. Oh, kita diskusi santai ya, Bill. Dokumen tercatatnya ada di dalam kitab di dalam Makasih gue catat dulu. Sejarawan yang bernama Max L. Dimon, mana ini? Max L. Dimon itu penulis buku yang baru viral nih, Tuhan, Gods. Jadi God speak Tuhan. Itu when God speak when God speak Greek, no? Bukan itu mah lain lagi. Ini yang dia bercerita tentang Tuhan dari zaman dulu sampai sekarang gitu, ada Tuhan ini gitu, Tuhannya. Jadi ini penulisnya, jadi Max L. Dimon, gue bacakan ya. Oh, Max L. Dimon. Iya, bacain itunya, bukti kajian dari apa yang disampaikan oleh dia. Cerita kami ini jarang dibaca nih buku ini. Nah, ini dia.
when Ben Zakkai died, ketika Rabbi Ben Zakkai meninggal tahun Gua 80, catat dulu oke, tuh. Gua catat dulu. penerusnya Itu bukunya namanya apa, Bro? Lu tunjukin dong ke layar. The Amazing, nih, What is it? coba gede dulu ya. Let me, Gede. nanti lu Monggo. ketik di bawah aja, nggak apa-apa. Tuh. Santai itu. Tunggu ke layar. Bentar. Amazing adventure of the gua nggak bisa baca tuh. Jewish people. Oke, sip dapat. Oke. Amazing adventure of Jewish Ya. people. Oke, thank you, Bro. Jadi ketika Rabbi Ben Zakkai meninggal tahun 80, penerusnya Rabbi Gamaliel II, ya, seorang aristokrat yang kaya, yang berhubungan dekat dengan pemerintahan Roman Empire dan tinggal sebagai seperti pangeran di rumah yang mewah. Brought about an amazing change, membawa perubahan yang besar di dalam keberuntungan orang Yahudi. Ya. He proposed that Rome should establish a patriarchate of rabbis. Jadi dia memberikan memberikan proposal kepada Roma bahwa harus dibuat pemimpin para rabi sebagai untuk memerintah atas sisa-sisa Yahudi yang ada di tanah Palestina. Nah, di sini tulisannya gitu. With himself as the first rules, sebagai pemimpinnya. Quick to knowledge, past mistaken. Orang Roma karena mereka mempelajari atas kesalahan di masa lalu, orang Roma mengenal the rabbinate as a new voice of the Jew. Orang Roma mengenal bahwa kerabian ini sebagai satu suara baru di dalam dunia Yahudi, and confer the title nasi, dan memberikan titel nasi atau prince kepada Rabbi Gamaliel dan penerusnya. Rabbi Gamaliel appointed himself as salesman. Jadi Rabbi Gamaliel menunjuk dirinya sendiri sebagai sales manager. Atas apa? Atas for the new rabbinic Judaism, and travel throughout the diaspora to spread the new idea of universal halakha of Jewish law. Jadi Rabbi Gamaliel ini yang menyebarkan Mishnah ke seluruh Yahudi yang ada di diaspora. Oke. Terus, nah, he was especially concerned with the inroad the Christian. Nah, dia sangat khusus sekali peduli atau mengawasi dengan keberadaan Kristen were making in Jewish rank yang mulai ada di dalam dunia orang Yahudi, ya, udah masuk ke dalam Yahudi nih, orang-orang kepercayaan Kristen ini. The Christian Apostle Paul. Nah, Rasul Paulus had initiated the practice of preaching Christian doctrine from the pulpit of the Jewish synagogue. Jadi Rasul Paulus menginisiatifkan dirinya untuk mengkhotbahkan percayaan doktrin Kristen di pusat agama Yahudi, yaitu sinagognya, ya. And other Christian missionaries continue to practice, dan akhirnya diteruskan oleh missionaries selanjutnya. The Jew listened to these strange doctrines. Orang Yahudi ketika mereka mendengar pengajaran yang aneh ini, some wondering where in the Torah. So, beberapa orang mulai bertanya, di mana yang dikatakan Paulus ini di dalam Torah, gitu. Perasaan kagak ada, gitu. Nah, gini. Oke. The Jew, orang Yahudi mendengar pengajaran yang aneh ini, beberapa mulai bertanya-tanya, di manakah Tuhan mengatakan ini di dalam Torah? Apa yang klaim yang dikatakan oleh Kristen? Other thinking, yang lain mulai berpikir, it was merely, mungkin itu adalah varian lain dari Yahudi. Disinilah letak kebahayaannya. Here lay the danger. Inilah letak kebahayaannya.
Gamaliel ended the practice of the free ride for Christian doctrine. Rabbi Gamaliel menghentikan nebengnya doktrin Kristen di sinagog dengan mengeluarkan mengekskomunikasi orang Kristen dan membuatkan mereka birkat haminim. Kiranya mereka dihancurkan, kiranya nama mereka dihapus dalam kitab kehidupan. That did it, dan itulah yang terjadi. Christian become angry, lalu orang-orang Kristen menjadi marah dan menarik keanggotaan mereka dari Jewish congregation, dari jemaah Yahudi. They built meeting hall of their own model of the synagogue. Jadi mereka membuat bangunan gedung sendiri yang bentuknya sama seperti sinagog, which become known as churches, yang akhirnya diketahui sebagai gereja. This making the Jew, inilah yang membuat seakan-akan Yahudi itu menjadi yang membantu bersalinnya sebagai pembantu bidan bersalin dari lahirnya agama Kristen. Gitu. Oke, paham. Kalau menurut buku itu di tahun berapa, bro? Ya, Laban Gamaliel aja, maksudnya Rabban Ben Zakkai aja gurunya dia tahun 80, berarti sekitar tahun 60-70-an. 60-70-an ya. Kata kita lihat dulu Rabi. Sebentar, itu Gamaliel berapa sih? Kita sekalian belajar dari ini coba. Maaf ya teman-teman ya, kita di sini lagi coba ngulik-ngulik sejarah. Tapi kalau ada pertanyaan lain nggak apa-apa. Oh iya, ini kalau soal nasab di sini. Nih. Torah diturunkan di Sinai kepada Musa kepada Yosua kepada tua-tua, siapa aja tua-tua yang ada di situ, nama-namanya, baru kepada nabi-nabi, siapa aja nabi-nabinya ada namanya, baru kepada sekretariat kedua atau Sanhedrin, baru kepada Zugot, baru kepada Tanaim, sampai sekarang itu mazhabnya ada. Nah itu kira-kira ketika Paulus mengaku bahwa dia dididik oleh siapa namanya, Rabbi Gamaliel, di situ ada nggak nasabnya? Nggak ada. Nggak ada. Ya, kita lihat ya, Rabbi. Bang Billy, berarti otomatis secara nasab teologi atau secara silsilah teologi, berarti otomatis kekristenan itu yang disebutkan tadi itu berarti otomatis tidak ada nasab sampai ke Yahudi ya? Karena ada tadi yaitu penyelewengan pengajaran Yahudi yang diteruskan pengakuannya itu diteruskan oleh Paulus. Itu berarti tidak ada nasab sampai ke sana ya? Iya, nggak ada. Jadi ketika Paulus dia menyatakan diri sebagai murid Rabban Gamaliel, lebih bagus daripada Yesus. Yesus kan disebut rabi ya, tapi kita tahu loh, kalau setiap rabi itu punya guru. Si Paulus mengaku dia adalah murid Rabban Gamaliel, walaupun bertepuk sebelah tangan. Tadi kita lihat sejarawan bernama Diman menyatakan bahwa dia itu concern dengan sedang inroad the Christianity teaching. Jadi sedang dalam perjalanan doktrin kekristenan itu sedang dalam perjalanan sementara. Jadi gini, ketika Paulus itu sedang menaikkan doktrin Kristen, si Rabban Gamaliel ini juga sedang mempopulerkan yang namanya Mishnah. Tapi bukan ke seluruh bangsa-bangsa, tapi ke seluruh orang-orang Yahudi yang ada di pembuangan. Nah, dia concernnya di situ. Karena Paulus ini sudah mengajarkan doktrin Kristen ke dalam sinagog gereja. Makanya tadi dibilang orang-orang yang ada di sinagog itu bertanya-tanya di mana ini ajarannya di dalam Torah Hashem, nggak ada gitu. Di Gramedia. Berarti makanya gini ya, akhirnya kalau aku boleh tanya Bang Billy, kalau di situ tadi kan menunjukkan bahwasanya itu adalah silsilah atau bisa dikatakan kalau dalam agama Islam periwayatan lah. Adakah di situ disebutkan Paulus? nggak ada Di buku tadi. Itu udah paling terakhir. Sekarang aku tanya, ini Bang Billy, seandainya itu seorang Yahudi itu pasti kan ada silsilah yang lengkap lah. Misalkan dari si nabi ini kemudian bin atau dalam bahasa Ibrani ben. Aku mau tanya,
Nah, apakah Paulus ini memiliki band siapa gitu loh? Kalau dia mengakui sebagai murid dari Gamaliel. Nah itu dia. Kalau nanya Paulus jangan nama saya nggak paham Paulus. Coba Dia nggak tanya ke tahu. Maksud gini ya, nggak kita. apa-apa Kamu gini, nggak apa-apa, salah. Itu kayak nanya Muhammad ke saya. Karena ini kan berhubungan dengan namanya pengajaran keyakinan Bang Billy toh. Hmm. Nah, Nggak, jadi Sebenarnya kalau aku sudah gampang. memiliki Sebenarnya 2 gampang. poin, Di sini ngetesnya, bro. Sebentar. aku nggak Sebentar. tanya sama kamu, aku tanya Kamu sama Bang nanyanya Billy. tidak tepat. Ya, kamu tanyanya nggak tepat. Sebentar gini. Bro Billy gini, Bro Bill. Kalau orang-orang goyim itu bisa masuk ke dalam bait Allah nggak? Bait Ya Allah mau ya kita ngapain? bicara Nggak ya. bisa lah. Ya nggak bisa kan. Nah sekarang dikatakan di situ bahwa Paulus ini mengajarkan di dalam di dalam sinagog. Betul kan? Dalam mana itu? Ayatnya di mana? Ini kan di dalam sinagog. Di dalam sinagog. Iya, maksudnya itu Di dalam di sinagog. mana? Sumbernya di mana? Dari tanah kah Tadi atau dari tadi kan kamu bacakan. Saya Oh, cuma berarti sumbernya ambil. Ya kan berarti tadi kita sumbernya baru dari baca. ya. Ya yang Berarti kamu dari sejarah bacakan ya. tadi. Yang tadi Berarti kamu sumbernya bacakan. dari Makanya saya sejarah. lagi mempelajari juga. Saya Ya. juga lagi mempelajari buku itu gitu loh. Ini kita godok gitu kan ya. Kita Ya. godok, kita cari tahu informasi apa yang bisa kita gali dari buku itu. Ya nggak apa-apa. Jadi gini, kalau seumpamanya Paulus ini bisa mengajar ke dalam sinagog, dia itu ada di dalam bait Allah, udah pasti bukan orang goyim. Pasti bapak mamanya jelas. Karena gini bro, ada tertulis dalam kitab Taurat, Billy. Kalau seumpamanya ibu dan misalnya nih ada anak yang ibu bapaknya itu bukan Yahudi, nggak bisa masuk bait Allah. Kalau ibu bapaknya itu seumpamanya bukan, misalnya ibu bapaknya nggak jelas, dia nggak bisa masuk bait Allah. Itu loh tandanya. Nah sekarang gua tanya ke lu gini, Bill. Bill, kalian sebentar, stop. Ini kan bukan Bill, bait Allah. Si Paulus tadi di sini bukan masuk ke bait Allah, masuk ke Iya, dia sinagog. di dalam bait Allah, bro. Itu di mana sumbernya? Di ayat berapa? Ayat berapa? Lu Coba kita buka. sudah bilang, bagaimana mungkin orang yang bukan Yahudi bisa mengacaukan orang ajaran Yahudi? Lo bisa Dia kan orang mengajar. dia nggak tadi ayat yang bacaan dari sejarah ini bukan Paulus masuk ke bait suci, dia masuk ke sinagog. Beda loh bait suci sama Iya, justru itu sinagog. mengajar di dalam sinagog. Mungkin nggak itu, Bro Bill? Berarti mesti Sekarang gini, Bro Bill. Sekarang gini, Bro Bill. Dulu. Oke, nggak apa-apa. Begini, Bro Bill. Sebentar. Satu-satu aja. Satu-satu aja, jangan semua. Sebentar, Bro Bill. Sebentar. Satu aja. Mungkin nggak, Bro Bill? Sekarang kita mikirnya gini. Lu orang Yahudi, lu tiba-tiba ada di dalam sinagog yang setiap hari lu berjemaat gitu ya. Mungkin nggak tiba-tiba ini ada orang asing masuk, terus tiba-tiba ngajar dan lu mendengarkan ajaran itu? Ya nggak mungkin. Kita berpikir aja, nggak mungkin. Pasti orang di dalam. Kalau dari segi politik aku belum. Iya maksudnya. Karena Paulus menurut narasi. Ya, karena Paulus menurut narasi. Ya, karena Paulus menurut narasi PB dia adalah orang Romawi juga, ada dua kewarganegaraan gitu. Jadi makanya waktu dia di Jadi kan orang diaspora, bro. Tadi kan lu ngomong mengenai diaspora. Diaspora itu kan orang-orang Yahudi yang sudah terpencar-pencar dan ini, walaupun ini misalnya nih contoh ya, misalnya nih ada orang Yahudi di Amerika, warga negaranya Amerika, tetapi kan kebangsaannya, bloodnya itu orang Yahudi, bro. Orang Israel. Itu dua hal yang berbeda, bro Ananias. Hah? Orang Israel maksud lu? Maksudnya gini bro, sebentar, itu dua hal yang berbeda loh Ananias. Gini bro Ananias, itu dua hal yang berbeda. Contohnya gini, ada orang Asia tinggal di Amerika, warga negaranya tuh Amerika. Tapi dia orang apa? Orang Asia. Sama seperti orang-orang Yahudi yang sekarang yang tersebar ke seluruh dunia ini, termasuk di Indonesia tentunya. Ya ada beberapa gitu orang yang darah Yahudi. Dia kebangsaannya tuh apa? Dia warga negara Indonesia.
Contoh yang gue sebut orang Yahudi yang gue tahu itu ketua apa tuh? Yang pemuda Pancasila itu orang Yahudi dia. Warga negara Indonesia bukan? Tujuannya apa? Bisa. Itu kalau betul. Itu bisa dilihat dari segi intrik politik ya, bisa aja, sah-sah aja kalau dilihat dari segi intrik politik ya. Enggak, kalau memang larinya, maaf dulu, kalau larinya ke politik, bukankah harusnya misalnya orang Romawi itu nggak usah membunuh Yesusnya gitu? Kan gitu aja Ini kalau aneh larinya ke juga, politik. Bro Ananias. Begini, Bro Ananias. Mereka itu, orang-orang Yahudi, itu memang di bawah penjajahan orang Romawi. Orang Romawi itu pada saat itu berkuasa sekali. Sebentar. Sejarahnya, Romawi itu membentang itu dengan sangat perkasa dari timur ke barat. Nah, sekarang kita logikanya begini. Kalau misalnya diinfiltrasi, terus misalnya seumur hidupnya dia kena itu, dan bahkan secara sejarah, historis, itu dia dibunuh oleh orang Romawi sendiri. Loh, emang gitu. Nero bukan Romawi? Kan tujuannya, masa gini loh bro, lu lagi nggak logis bro Anania. Ya, kok jadi nggak nyambung? Nah, terus, aha. Loh bro, itu kaisar bro. Kaisar itu keluarga, kekeluargaan. Keluarga, itu keluarga itu bro. Jadi kalau lu dukung keluarga Cendana misalnya, ya lu dukung Tommy Soeharto atau lu dukung Titik Soeharto, nggak ada urusan itu bro. Nah, ini dalam biodatanya Paulus, kita membaca biodatanya Paulus ya, dalam ini langsung Alkitab aja. Sabda. Nah, kita lihat tempat kelahiran Paulus itu di mana? Tunggu, gue gedein. Gedein dulu. Nah, Gua cari tempat PW Paulus, dulu sebentar ya. Tempat kelahiran, kota Tarsus di Asia Kecil. Nah, sekarang kita cari tahu Tarsus itu di mana sih? Nah, di sini. Kota kuno, Tarsus merupakan kota kuno yang terkenal, didirikan oleh orang-orang Fenisia pada sungai Kitnos. Kota itu dijadikan Helenis. Oh. Nah, Yahudi Helenis enggak? Enggak, Tong, mimpi kau. Oleh para Seleucid, kemudian memperoleh penghargaan karena perkembangan ilmiahnya pada pemerintahan Antonius. Jadikan ibu kota provinsi Romawi. Nah, Romawi. Jadi Paulus itu Romawi. Kan dia kota Rasul Paulus. Ya, dia kan menurut narasi PB memang punya dua. Kita baru ngomong mengenai diaspora itu. Jadi Israel itu juga di bawah, Israel itu juga di bawah jajahan Romawi. Itu daerah Romawi, bro. Gak ada urusan itu. Cepat PW dulu ya, bro ya. Sebentar ya. Lanjut. Tadi dikatakan Paulus masuk ke Bait Allah itu di ayat berapa? Coba Gigot, di mana itu? Mana ayatnya? Bukan Bait Allah, maksudnya itu sinagog, dia salah nyebut tuh. Di ayat berapa? Coba. Mana gimana? Di mana Gigot? Di dalam PB masuk ke Bait Allah. Nah, itu dia, kita mau cari tahu. Dia cuma ngomong tapi dia nggak kasih dalil. Mana dalilnya Gigot? Ayo. Jangan ngadi-ngadi tadi buku sejarah, bukan itu tadi buku sejarah, Bang. Ya, tadi di dalam buku sejarah Paulus itu masuk ke sinagog, bukan ke bait suci ya, karena sinagog bukan bait suci, beda. Nah, dia mengajarkan ajaran yang asing didengar oleh orang-orang Yahudi. Bahwa itu tidak ada di dalam ajaran Torah. Jadi bingung mereka. Itu pun juga sebenarnya gue nggak ada masalah, Bro Billy. Itu pun gue nggak ada masalah, karena gini Bro Billy. Karena memang sepanjang sejarahnya juga ini ya, para rasul kami, termasuk Rasul Petrus ataupun siapapun itu, mereka itu dikatakan ada di dalam rumah-rumah ibadah. Nah, rumah-rumah ibadah ini di mana? Ya kan, pada saat itu kan rumah ibadah yang dimaksud ini, kalau di dalam jantung Yahudi itu udah pasti di sinagog, bro.
Iya, tapi bukan di bait Iya suci kan? yang tadi lu bilang. Oh enggak, gue salah ngomong. Kita tadi merujuk ke kita coba ngikut logika sejarah yang dari buku lu itu. Apa yang Salah bisa kita ngomong gali lagi. gitu loh. Halo, Ya, halo, jadi halo, Paulus halo, itu halo. memang menurut narasi Ini PB sudah dia diterangkan punya oleh dua warga negara, Yahudi dan Eh, juga Romawi. Bang Billy. Bang Billy tadi kan Ya. secara ringkas atau kita dikatakan resume dari buku yang Bang Billy ceritakan ini, otomatis intinya kan agama Yahudi atau keyakinan Yahudi kan sudah terpisah dengan keyakinan Kristen kan. Intinya kan Betul. seperti itu. Nah, Ya. jadi otomatis gini. Seandainya Bahlul ini mau menerima kenyataan seperti ini, berarti otomatis kekristenan itu tidak merupakan suatu bagian dari keyahudian. Intinya seperti itu. Jadi legowo saja. Jadi kemudian kalau lebih lanjut lagi, kalau sudah tahu seperti ini seharusnya yang Tanak itu seharusnya kembalikan aja ke Yahudi di situ loh. Kalau Kan dalam kitab bahasa lu kok lu yang ngiri sih. Ada orang kok aku ngiri. yang ngiri Kitab lu bukan. nggak jelas. Kok lu yang ngiri? Ngapain kok ngiri gini loh. Lu Gini yang loh, Bang. ngiri, kitab nggak jelas kok jadi iri sih. Loh, sebentar ta. Kan udah Enggak, dijelaskan. kalau Loh, kamu harus Otomatis hapuskan. ini Pak, kan ini Pak. Sebentar, Ini Pak, kalau sebentar. parameternya seperti itu, jadi dalam agama Islam sendiri itu gimana dalam pengakuan nabinya itu dari bangsa Yahudi? Jadi gini Itu bro dihapus aja Stephen gitu. Krisna, sebentar. Dengan logika yang sama, kami tidak mengakui Al-Quran dan Nabi Muhammad. Maka kamu hapuskan semua cerita tentang Nabi Isa. Nenek lu kiper. Betul. Ngadi-ngadi kau. Lu siapa? Hah? Bang Billy naikin Mikana bang. Ternyata nggak tahu siapa Nabi Muhammad, nggak tahu. Kayak Yesus diakui aja lu. Nenek lu Bang kiper Billy, mimpi tolong apa lu naikkan semalam? Mimpi Mikana, Doraemon kau. Naikin siapa? Mikana Bang Bil. Mikana. Oke. Ternyata gini loh, Bang Sueb. Ternyata itu Nabi Muhammad SAW. Mereka nggak tahu siapa sih Nabi Muhammad. Silsilahnya itu sampai kemana itu nggak tahu mereka. Gitu loh. Jadi kalau Yesus diakui. yang diakui oleh Bang Billy tadi yang diceritakan otomatis sudah terpisahkan. Seharusnya kalau mau legowo perspektifnya seperti itu. Jadi pakailah yang murni dari pengajaran masing-masing gitu loh. Kalau seandainya Al-Quran yang dinarasikan oleh Bahlul ini nggak tahu siapakah Nabi Muhammad SAW, nanti aja lah. Nanti aja aku kasih taunya siapa sih Nabi Muhammad SAW sampai kemana beliau gitu loh. Secara nasab. Silakan Bang Sueb atau Bang Billy. Nasabnya Nabi Muhammad itu diakui sama Yahudi enggak? Diakui lah. Siapa yang mengakui? Apa? Nasabnya Nabi Muhammad itu diakui enggak? Diakui lah. Bagi orang Yahudi, Muhammad itu bukan nabi bagi bangsa Israel karena ada enggak apa-apa, Bang Billy, enggak apa-apa. Tapi jadi ada yang berbunyi gini. Ya, sabar. Ya, jangan ribet, Bang. Biar dijawab. Ya, jadi ada yang berbunyi gini. Ya. Jadi ada ayat yang berbunyi demikian. Bang Billy. Oke, kalau tanya seperti itu, oke aku jawab. Sabar dulu. Aku mau sabar kasih dulu, Bang. Biar Bang Billy yang jawab. Oke, siapa? Jadi berikan aja Bang Billy. Coba silakan aja Bang Billy. Lokam bisa bimusyaot Nabi Muhammad tidak ada nabi yang sama seperti Musa di Israel. Jadi nabi tertinggi dari orang Israel adalah Moshe Rabbeinu. Nah, nabi terakhir ada Maleaki. Nah, Muhammad bagi dari kacamata Yahudi ia adalah nabi tapi bukan nabi bagi bangsa Israel gitu. Ya, berarti otomatis Yahudi mengakui Nabi Muhammad sebagai seorang nabi kan? Tadi yang saya tanya bukan pengakuan nabinya, nasabnya. Apakah memang merujuk kepada darah Yahudi gitu? Ya, maksudnya dalam catatan dalam itu kan klaim klaim dari Islam. Kalau klaim dari Yahudi maksudnya. Kalau Ismail ya jelas satu ayah dengan Abraham Avinu, memang satu ayah. Ismail pun dalam literatur Yahudi dia belajar Torah juga sama seperti Ishak gitu. Nah,
Cor. Clear ya? Maksudnya gini. Bentar dulu bang, saya perjelas dulu. Itu kan dari Ismail gitu. Nah, yang turunan dari Islam ini kan Ismail turun sampai Nabi Muhammad itu dalam kacamata Yahudi itu mengakui gitu, misalnya turunannya itu betul ada tercatat Ismail turun kemudian Nabi Muhammad gitu. Ada catatan itu? Catatannya nggak ada untuk hal itu. Oh, berarti kalau misalnya ada yang mengatakan mengatakan dia keturunan dari misalnya dari suku dari misalnya Ismail kayak gitu ya, karena nggak ada catatannya ya berarti. Tapi Islam punya catatannya itu silsilah Muhammad dan maksud Oh saya, punya, Pak, kita punya, maksud saya, Pak, mana silsilahnya? Gini, ada klaim Mana ini silsilahnya? kan kalau dia hanya sepihak itu namanya klaim gitu. Kalau ada di dua pihak itu baru nggak klaim, itu maksudnya loh. Nah, sekarang kita Silsilahnya gini mana? aja. Sekarang gini aja. Nah. So, Abi Abdurrahman boleh naik nih, Abi Abdurrahman biar bisa memberikan jadi data gini, bro. atau dibacakan Jadi begini, bro. soal silsilah Nabi Muhammad sampai ke Ismail. User ini kayaknya ini Kristen nih. Tadi kenapa nggak baca 10 hukum Taurat ini? Udah pernah. Dia katanya itu Parmalim dia katanya. Parmalim saya, Parmalim. Pak. Ya, tapi keluarga saya kan bro. kebanyakan Kristen. Tapi begini, sebentar, gua mau ngomong dulu. Kamu harus hapuskan perkataan Tuhan kami yang berkata, harus digenapi semua yang tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat, di dalam kitab Mazmur, dan di dalam kitab para nabi. Disitulah kami mengklaim bahwa Tuhan kami sendiri mengakui keabsahan dari kitab-kitab sebelumnya. Tidak pernah sedetik pun orang Kristen berkata bahwa orang-orang Yahudi telah memalsukan kitab-kitabnya. Itu urusan kalian ketika nama nabi kalian tidak terdapat dalam kitab kami, lalu kalian menuduh kami mengubah-ubah kitab kami. Itu adalah sesuatu yang keji. Sebentar Bang. Oh, tunggu dulu. Masalahnya ketika misalkan Yesus berkata seperti itu, ya. Apakah otoritas kemesianan Yesus diakui nggak sama otoritas Yahudi? Jawabannya tidak hingga hari ini. Catat itu, dan itu fakta di lapangan. Kami tidak bergantung pada. Tadi tidak bergantung, kenapa masih numpang? Coba, kalau tidak bergantung, kenapa masih numpang? Kami bergantung pada perkataan Musa. Sebentar, kami bergantung. Oh tidak seperti itu aturan mainnya, bro. Ya, secara nasab sekalipun tidak tertulis Nabi Muhammad dalam kitabnya orang Yahudi, tetapi Nabi Muhammad secara nasab literasi umat Islam dengan Nabi Ismail itu nyambung, ya. Dan itu jelas 12. Ismail ya, karena Ismail bin Abraham bin Terah bin Nor bin Sur bin Ro bin Eber bin Peleg bin Saleh bin Al-Fasad bin Sem bin Nuh alaihissalam. Dan itu jelas. Sebentar, kamu diam dulu, tenang dulu. Begini, ini mic-nya kenceng nih, sabar ini, bentar lagi masuk Yahudi dia. Sebentar, begini bro, gua tidak bergantung. Sebentar, santai dulu. Gua tidak bergantung pada apa yang dikatakan. Sebentar, lu diam dulu, Fauzan. Gua tidak bergantung pada apa yang dikatakan oleh Billy. Gua percaya pada apa yang ditulis oleh Musa, apa yang ditulis oleh Daud, dan apa yang ditulis oleh para nabi, bukan oleh Billy. Jadi keabsahan agama Kristen itu bukan bergantung pada Billy. Billy mah urusan dia lah. Dan kita pun tidak pernah bergantung kepada kalian. Tadi lu ngomis tuh, tadi lu ngomis. Kata siapa gua ngemis? Mengakui Muhammad tuh. Kami nggak mengakui Muhammad. Kata siapa gua ngemis? Gua ngemis dari mana? Apakah ketika orang Billy mengatakan Nabi Muhammad tidak terdapat dalam kitab mereka, apakah gua protes? Satu-satu kalau ngomong. Muhammad bukan nabi. Kami aja ngakuin kalian ngemis. Oh, enggak apa-apa, enggak masalah. Enggak ada dalam Injil. Yesus tidak. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin wa ma arsalnaka illa kafatan linnas. Ya, dan itu jelas dalam kitab kami. Yesus tidak pernah. Wa mubassiran bi rasul ya'ti min ba'di ismu Ahmad falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadza sihrun mubin. Dan itu jelas. Sejarah menarik sebentar. Ya. Kita pakai dalil. Jadi malah teman-teman Kristen. Sebentar, Billy. Ini sejarah, Bill. Secara nasab, ya, teman-teman Kristen. Kita sebentar di bawah ada Cipluk, kita belum menyapa Cipluk nih.
Dari tadi diem aja Oke. nih salah satunya cewek di Kemal ini. Eh, Halo coba Cipluk. Bang Billy, kalau Cipluk ini seorang Halo. Kristen, itu silakan jawab Bang Cipluk ini untuk memberikan pernyataan 10 perintah. Cipluk seorang Tadinya muslimah itu dia. Muslimah dia. Muslimah. Yang kemarin Yo, itu yang kemarin. asyhadu an la ilaha illallah wa Yang asyhadu kemarin, anna Bang, yang Muhammadar bareng sama kita. Rasulullah, Bang. Oh. Udah Ini selesai. buktinya Kalau gitu. gimana kok bawa muslim sih? Lah, Oke, enggak lah. apa-apa Kalau sih. muslim Kalau maksudnya kalau apa, boleh Bang Billy? Giga, kalau boleh saya masuk bahwa tadi itu ketika Bang Billy mengatakan bahwa Ismail itu jelas dari Ibrahim, maka di poin itu jawaban yang paling pasti bukan mencari apakah tercatat di dalam kitabnya orang Yahudi nama Muhammad yang datang dari jalur itu, tetapi apakah ada di dalam kitabnya orang Yahudi pemberkatan dari Allah kepada Ismail dan keturunannya yang akan besar, dan itu buktinya. Oke, dan buktinya ada di mana? Buktinya ada di jalurnya Ismail. Itu ada di jalur Ismail dan sampai kepada Muhammad Rasulullah SAW. Kalau mau ditanya lagi, mau lebih jelas lagi, saya ingin tanya sama Bang Billy. Orang Ibrani, orang Yahudi, itu dari anak keturunan Pelek, betul nggak? Iya, iya. Betul. Kalau garis ditarik jauh ya, dari jauh Betul. ke atas ya. Oke. Orang Arab adalah anak keturunan Joktan. Secara keseluruhan ada tertulis di dalam kitabnya orang Yahudi. Benar ya? Itu juga yang Iya, kemudian menurunkan sampai di bagian bawah yang kemudian bertemu dengan Ibrahim yang adalah anak turun daripada Pelek. Kalau kita tarik dari sini, maka memang mereka Semit, anak keturunan Sem. Oke? Nah, kalau ditarik seperti ini, kita justru tidak membutuhkan pembuktian atau pengakuan seperti bagaimana orang Kristen menyatakan dirinya lebih Israel atau the new Israel. Tapi kita di sini menyatakan secara nasab garis kita tersambung. Tersambungnya di sekarang- mana? Di jalur itu. Oke. Ya. Oke, sekarang kita lihat kepemilikan Torah itu punya siapa gitu. Apakah punya Islam atau punya Kristen atau punya Yahudi? Coba tolong dibacakan kalau nggak salah Ulangan 33 ayat 4. Ulangan 334. Ustaz. Oke, ntar. Ya. Jadi kepemilikan Taurat itu punya siapa sebenarnya? Haknya. Kita lihat. Apakah Kristen? Karena kan selama ini Kristen mengklaim bahwa mereka adalah Israel rohani dan itu adalah bagian dari mereka. Kitab Torah. Enggak, kami Israel baru ya, Billy. Sorry, kami Israel baru yuk. Ya, makanya kita lihat dulu otoritas Torah itu diberikan untuk siapa? Untuk denominasi Bang siapa? Billy, kalau aku nanti memakai versi Sefaria, ulangan itu artinya apa ya? Genesis, Leviticus, Deuteronomi, Exodus apa Numbers? Ulangan itu Deuteronomi itu. Deuteronomi keberapa itu? Dikatakan begini. Oke, kita lihat. Tarasifa lanu Moshe Morasha Kehillat Yaakov. Amin. Nah, Musa memerintahkan hukum Taurat kepada kita suatu milik bagi jemaah Yakub. Yakub. Bukan jemaah Yakub itu Antioquia ya. siapa? Yakub itu siapa? Bani Israel. Namanya? Bani Israel. Bani Israel. Amin. Jadi kepemilikan Taurat itu bukan punya orang Kristen, ya, sama sekali tidak ada ayatnya. Itu adalah miliknya Bani Israel. Gitu. Cara kepemilikan demikian. Berarti Nggak apa-apa, gini ya, nggak Bang apa-apa. Billy. Bang Billy, berarti Yakub itu yang beristri 4, kemudian melahirkan yang istrinya 4 itu melahirkan masing-masing 2 atau 3 itu yang sekarang disebut dengan bangsa Israel ya, Bang Billy ya. Iya. Gua tahu arah lu mau kemana. Benar ya, Bang Billy ya. Jadi Bang Billy ya. Ya Tapi kan? begini Bill, tapi Iya, sebentar iya. Bill, tapi sebentar. Gua tadi mau ngomong mana? Udah lah, nggak usah serang si Bill lah. Bangsat banget anjing gaya lu. Apa tuh? Nah, coba. Nah. Pausan, Nah, jaga dia. lu mau Mulutnya marah-marah tuh ke sekolah siapa, dulu. Pausan? Mulutnya Mau sekolah dulu. marah-marah ke siapa? Mulutnya sekolah dulu, Tong. Bisa nggak? Bang Billy, kita aja yang Faujan Bang masih bocil. Pausan Bang. marah-marah ke Bocil. siapa, Pausan? Faujan masih bocil, dia nggak cocok debat di Dia sini yang tuh lagi masih nginjak bocil ya, Bang. bendera Malaysia sama bendera apa tuh? Jadi sebelum ngomong sikat gigi dulu ya, Tong. Mulut masih bau mengkudu itu. Udah santai aja.
Santai aja. Bill ini salah satu teman diskusi yang menurut gua worth it untuk mendiskusikan hal-hal ya. Karena memang lebih nyambung daripada ya yang baca-baca Mazmur, tapi ya begitulah. Tapi diharamkan ya. Bahkan menuduh kami meniru memalsukan kitab. Coba diulang. Mulut lu sekolah dulu, lu originalitas lu nggak paham kok. Mau main-main ke Johar. Kenapa lu jadi sensi? Pak Abi, betul nggak Pak Abi? Orang-orang Yahudi telah merubah-rubah kitab. Orang-orang Yahudi telah merubah, ya betul. Ya udah. Saya pernah diskusi ini sama Bang Billy. Dan tertulis di sana. Dan salah satunya tapi sebenarnya gua tidak setuju, Bro. Gua tidak setuju, Bro Abi. Gua nggak setuju. Kan gua nggak katanya setuju. kamu kan penulis nih ya, saya baca ya. Kalau kamu tidak percaya, kamu baca di Lukas 1:1 sampai 4. Ya, di sana okay. Lukas Begini. dengar dulu, Kita di zaman baginda dulu. Di sana Lukas bilang bahwa dia tidak menulis dengan datangnya wahyu. Untuk membuktikan bahwa Lukas orang yang juga mengatakan itu di tulisan pertamanya, dia mengatakan bahwa dia menulis berdasarkan apa yang telah dituliskan orang-orang sebelumnya. Maka apa yang dia tulis itu hanya mengikuti dengan apa-apa yang sudah dituliskan. Ingat, berarti pencatatan begini Bro Abi, coba kita baca terjemahannya. Begini Bro Abi. Karena menurut saya di sini teman-teman Muslim ini yang sangat-sangat berbahaya. Sementara itu di mana ya? Mereka merubah. Tapi sementara kita jangan pakai dari Al-Quran. Itu tahu nggak di Al-Baqarah itu ya, sebentar, dengan tangan mereka sendiri. Al-Baqarah ya. Tapi silakan aja, nggak bisa dijawab Ustaz. Gitu. Jadi ini narasinya si Balul ini kan seakan-akan tuh kan dia itu mengakui 10 perintah Tuhan dalam Al-Quran, Bro Giga udah dapat belum? Belum, nggak ada. Nomor 1 di Toha 24. Nomor 2 di Toha 24, Al-Isra 23. Nomor 3 di Al-Ikhlas nomor 4. Aku sebut nih. Ustaz, itu kan karena mendapat bocoran dulu. Bentar ya. Ustaz, bocoran. Lanjut, silakan. Ini diskusinya tuh. Dan apa yang dikatakan Om Billy tadi ketika dikatakan Musa telah memerintahkan hukum Taurat kepada kita suatu milik bagi jemaah Yakub. Yakub kan Bani Israel, ya kan? Berarti Taurat itu Bani Israel. Nah, Al-Quran mengatakan begini. Wa ataina Musal kitaba wa ja'alnahu hudal li bani Israila alla tatakhidu ya min duni wakila. Dan kami berikan kepada Musa kitab Taurat dan kami menjadikannya petunjuk bagi Bani Israel dengan firman janganlah kamu mengambil penulisan lain aku. Wah, itu Al-Quran. Tunggu dulu ya. Jadi kitab yang dimaksud itu adalah Taurat. Makanya informasi dengan Taurat dengan Al-Quran itu nyambung, bukan biblos. Tong. Catat itu. Apaan sih nggak nyambung? Kita lu aja nggak gini aja. Lu kalau nggak tahu apa-apa, ya. Kenapa? Mudah saja. Kamu bisa nggak? Sebentar, Bro. Kamu bisa nggak bacain Mazmur? Kamu bisa nggak bacain Mazmur di dalam masjid? Bahlul, kamu seakan-akan kenapa? Terus gimana sih? Sebentar gini. Siap, sebentar. Nggak mungkin bisa. Artinya memang berbeda, Bro. Kita sapa dulu teman kita yang baru masuk nih, Ustadz Tunggul. Assalamualaikum, Ustadz Tunggul. Gimana kabarnya? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Bang Billy dan yang lain-lainnya ya. Iya betul itu ya. Jadi seandainya saja para penerjemah yang membuat Septuaginta diterjemahkan dari Hebrew ke Yunani tahu bahwa nantinya akan disalahgunakan oleh bapak-bapak gereja, saya yakin mereka tidak akan sudi itu ya. Jadi kecolongan karena sempat Kristen berjaya, punya pasukan, punya kekuatan, menghantam, menghabisi Islam dan Yahudi ya di Tanah Suci Yerusalem, juga di Spanyol, Inkuisisi ya. Jadi memang sebenarnya kecolongan itu para rabi-rabi yang Septuaginta. Makanya tidak berhak umat Islam mengakui bahwa Taurat itu miliknya Yudaism. Jadi
Ada urusan hanya apa? Emangnya mengaku-ngaku. kita butuh Sudah pengakuan kamu, hasilnya Unggul. nyolong, kemudian Lu kan cuma menggeser arti iri. dan maknanya. Lu kan Kalau cuma di Al-Quran iri. disebut ada perubahan di dalam kitab Taurat, itu Udah. setelah diterjemahkan ke dalam Septuaginta, Oke. lalu ada koreksi-koreksi untuk disesuaikan seolah-olah ada ajaran Trinitas di dalam Perjanjian Oke. Lama, yang tentunya tidak akan mungkin bagi umat Judaism. Boro-boro mengaku Yesus sebagai Tuhan, sebagai Mesias aja kagak. Selesai, Terus lu standby mengakui jadi lagi. Al-Masih nggak? Lu mengakui Isa sebagai Al-Masih nggak? Oh betul, kalau di dalam Islam kan ada Ya Isa udah, ibnu Maryam hapus atau kata Isa Bukan Al-Masih. hanya, Dasar bukan hanya tukang Isa loh, bukan hanya nyolong. Isa Dasar Al-Masih tukang itu. nyolong Bukan, kamu. Al-Masih itu Dasar dari kamu tukang katanya nyolong. Masaha yang Aduh, mengurapi. ini lagi. Yesus Ya diberikan ampun. mukjizat untuk mengobati ya. Jadi Bahkan umat begini, Islam sebentar, percaya sebentar. dia Makanya kita membangkitkan nggak pernah orang yang nyambung. mati, tetapi Woi, dari izin Allah, kita tidak pernah biiznillah. nyambung. Ya, kenapa Kalau tidak? Kenapa Kristen tidak berdiskusi dengan cara ini mengartikan gitu loh? Masias sebagai Raja Daud, pembebas Israel, ini Gabrul. Makanya Matius dalam silsilahnya, inilah silsilah Yesus, anak Daud. Kan bohong, anak Ibrahim. Memang pernah Daud mewarisi. Dari silsilahnya yang dipertahankan 14-14, itu saja sudah kontradiksi antara Matius dan Lukas. Ya, Kemudian hapus ada dua saja. generasi yang Kamu jadi dihilangkan. Yahudi aja. Untuk Kenapa kamu diskusi apa? dengan cara ini? Kamu Mengemis-ngemis sabar aja toh. pewaris tahta Itu Daud. kitab gua kok. Ya tunggu, Satu-satunya bicara sampai agama selesai yang dong. mengakui bahwa Yesus itu dilahirkan tanpa bapa cuma Islam. Kalian ngemis-ngemis supaya seolah-olah dianggap pewaris tahta Daud. Itu disebut di dalam Matius. Nyolong-nyolong itu repot resikonya. Kiri digampar Torah, kanan digampar Al-Quran. Standby. Nah, saya kasih tahu kamu sebentar. Unggul. Gini, Giga. Sekarang Maksudnya satu-satu gitu loh. Kamu jangan masuk. Pabi. Iya, kamu bicara. Abis ini kamu bicara, tapi satu-satu. Jangan ketika Ustadz Unggul bicara, kamu sisip suara, jangan gitu loh. Ya, silakan. Ya, sekarang Oke, gimana? gua ngomong ya. Iya, Gua ngomong jangan dulu diulang ya. Gua ngomong Jangan dulu ya. diulang kayak tadi. Ya. Unggul siapa nih? Unggul Sudrajat. Perkataan Tuhan kami jelas, harus digenapi semua yang tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat Musa, di dalam kitab Mazmur. Sebentar. Di dalam kitab Taurat Musa, di dalam kitab Mazmur, dan di kitab para nabi-nabi. Kami tidak pernah sedetik pun berkata bahwa kitab Yahudi dipalsukan. Kami mengimani seluruhnya itu. Gua tidak bergantung pada pendapat Billy. Saya percaya pada tulisan Musa yang menubuatkan tentang Mesias. Saya percaya pada tulisan Daud dan tulisan para nabi. Beda dengan nabimu nabi palsu, nggak ada nubuatan, terus nuduh-nuduh orang bikin kita palsu. Dasar nabi palsu. Nah, kenapa kamu Kan? pakai Al-Qur'an Ternyata setelah digambarkan yang sebenarnya, kualitasnya si Bahlul Kitab hanya menghujat. Dari tadi gue nggak pernah menghujat Yesus loh. Gue bicara jujur. Judaism boro-boro mengakui Yesus sebagai Tuhan, sebagai Mesias aja kagak. Islam mengakui Ibnu Isa Al-Masih. Tapi karena lu kepepet, ketahuan lu nyolong, makanya lu cuma menghujat Nabi Muhammad SAW. Ada nggak gua menghujat Musa? Ada nggak gua menghujat Yesus? Kelas lu tuh Bahlul Kitab. Ya? Bahlul Kitab itu umat Yahudi dan pengikut Yesus sejati. Kristen itu bukan pewaris Alkitab. Mereka adalah penyembah Yesus, bukan pengikut Yesus. Kristen nggak dikenal sama Yesus. Oke, kalau Bill, kita ada sejarah menarik. Sebentar, ada sejarah menarik tadi. Kalau kita tenang dulu. Kamu tadi sudah kasih kesempatan waktu bicara. Nah, saya mau kasih tahu buat kamu, saya pernah berdiskusi dengan Bang Billy dan saya dengan ucapan yang tetap sama. Itulah bahwa saya dan orang Islam punya integriti tentang apa yang kita yakini. Oke? Nah, tapi saya ingin bilang buat kamu, juga saya katakan bahwa sejarah kitab Taurat ya, sesungguhnya nilai sebuah kitab Taurat itu dilihat dari
kepada siapa kitab tersebut dinisbatkan. Tadi Bang Billy bicara itu betul, kepada Musa. Oke? Nah, kalau kamu tadi saya bilang dirubah-rubah, saya tadi bilang Lukas 1:1-14 itu untuk menunjukkan bukti bahwa kamu bagian daripada yang merubah-rubah. Bahwa kamu bagian daripada yang mengeksegesis, mengejar nubuat di sana, lalu kemudian mendudukannya dengan cara yang keliru. Kenapa? Nih buktinya. Kitab suci yang diwahyukan kepada para nabi dinilai kesuciannya karena dinisbatkan kepada Allah. Orang Islam harus percaya bahwa ada Taurat dan Injil yang datang. Kamu tidak. Kenapa? Kamu buktinya merubah. Dari nama yang seharusnya menjadi Injil, kamu berubah dengan apa? Bible, cuman sekedar kitab. Oke? Bible yang cuman sekedar kitab, dan kamu kemudian setelah disusun hal-hal yang baru, hal-hal yang tidak bersambung kepada para nabinya, baru kemudian kamu mengatakan bahwa ini loh Injil Yesus. Dan tidak ada itu disebut Injil Yesus. Kamu mengakui sendiri bahwa itu bukan Injil Yesus. Maka Yesus ini jadi dua hal, kepukul dua hal. Yang pertama justru paling besar itu adalah daripada yang mengaku sebagai pengikutnya sendiri. Begitu cara pikirnya. Oke, gua boleh ngomong dulu nggak? Gua punya 2 poin di sini. Poin pertama, gua akan bersyahadat malam ini, sekarang, detik ini juga. Gua ucapkan syahadat. Kalau sebentar. Enggak ada ketidakbolehan dalam orang Islam. Ada ketidakbolehan dalam orang Islam. Ya. Santai dulu. Kalau di dalam Al-Quran tertulis bahwa orang Nasrani lah yang merubah-rubah kitab. Itu pertama. Sekalipun tadi gue dengan Pak Abi gue bilang bahwa gue tidak percaya, gue tidak sepenuhnya setuju dengan tafsiran umum teman-teman sekalian yang mengatakan bahwa Yahudi merubah-rubah kitab secara tekstual. Itu gue nggak setuju. Gue punya pandangan tersendiri mengenai itu. Tapi nggak apa-apa, kita next. Ini gue harap Bro Billy dengar. Ini menurut penelitian dari Muniim Siri dan banyak sarjana-sarjana sejarawan yang mengatakan sebelum abad ke-6 itu tidak ada orang yang bernama Muhammad. Sebentar, ini sebelum ya. Jadi sebelum kelahiran baginda, oke? Muhammad itu bukan sebagai nama orang atau nama pribadi, tetapi sebuah gelar. Jadi menurut gua ini sangat-sangat sinkron ketika orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani sedang berdebat mengenai Nabi yang akan datang atau Sang Muhammad, gelar ilahi dari yang terpuji. Mereka sedang berbicara mengenai Tuhan kami, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Di abad ke-6 ada seseorang yang mencuri kemuliaan Tuhan kami dengan mengambil gelar Tuhan kami, gelar ilahi yang terpuji, dan mengambilnya sebagai nama. Terkutuklah orang itu. Aku jawab ya. Aku jawab. Yang dimaksud Al-Quran ahli kitab merubah-rubah kitab terdahulu itu bukan Kristen Yunani Antioquia. Lu jangan salah alamat ya. Ngaca. Jangan mimpi Doraemon kau. Ya, you know? Ya. Yang dimaksud ahli kitab itu ahli kitab ini zamannya para nabi. Kristen Antioquia muncul atas permukaan bumi itu ya, bukan di zamannya para nabi tong. Sadar. Ngapain sih? Udah 2003 udah siang. Sadar dikit apa? Nggak bisa ya? Lagi saraf kau. Ya, yang dimaksud ahli kitab itu ahli kitab yang di zamannya para nabi, bukan di zaman kalian. Betul. Ya, jadi jangan sok-sokan. Jadi kalau misalkan kita mengatakan kalian bahlul biblos itu pantas. Karena apa? Kitab kamu Yunani, namanya biblos, bukan kitab. Kitab itu bahasa Arab, kitabun, kitabah, kitabi dan seterusnya. Begitu, ya. Dan juga ketika Muniim Siri berkata seperti itu, oh maaf, imannya umat Islam bukan berpijak kepada Muniim Siri. Muniim Siri itu menggunakan tafsir toba-toba itu. Umat Islam tidak menggunakan tafsir toba-tobai. Otoritas siapa? Tunggu dulu. Kau ngomong aku nggak potong. Aku ngomong kamu nggak potong. Tunggu dulu ya. Iman umat Islam itu tidak berpijak kepada yang namanya Muniim Siri. You know? Siapa itu? Lu profesor bukan? Bodoh amat, mode profesor. Kita beriman kepada Nabi, bukan kepada profesor.
Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Munimsir itu siapa? Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas. Munimsir itu siapa? Kita nggak kenal, ya. Munimsir salat aja nggak tahu, ya. Gitu. Ilmunya sama nih, balul kitab ilmunya sama ada Nah, Aderion gitu juga dia dia. bawa Munim Siri dan sangat memalukan ketika Aderion bilang Islam itu baru dikenal setelah Muhammad turun dan dia tidak nggak tahu pantas, bahwa tidak inna dina pantas. indallahi Islam. Sekalipun Munim Siri itu sudah mau ngomong dia panjang kali lebar sama dengan kali tinggi kali segitiga luar dalam, ya. Mohon maaf umat Islam nggak dianggap itu namanya Munim Siri itu, ya. Kalian silakan sembah dia bila Munim perlu. Siri itu Yang pertama, Munim Yang Siri pertama. itu dia dari golongan dan disekolahkan oleh kaum orientalis, ya. Dia Kamu lulusannya profesor ini juga Yang namanya umat mau dia profesor bodo amat, tetapi sandaran imannya umat Islam itu al-yaumul akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul al-islam dina wa ma arsalnaka illa kafatan linnas wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Itulah iman Islam. Jadi Munim Siri itu siapa? Nggak kenal aku makanan ringan dari mana? Preketek. Iya, belajar dia agama di oke lah Amerika. sekolah tinggi, Belajar agama tapi Islam di sekolah Amerika. tingginya di Amerika dia dibiayai oleh kaum orientalis. Keren tadi, Sueb jawab sekalian dengan tobat-tobai. Nah sekarang gini, tadi Dan- Syuaib baru memperkuat poin saya bahwa tadi yang dikatakan oleh Unggul itu salah. Di dalam kitab suci Al-Quran itu tidak pernah disebutkan bahwa orang-orang Nasrani atau yang bernuansa Nasrani. Yes, saya tanggap kamu pengikut di sini. Nabi Kamu Isa. tahan saya baca ayatnya. Sebentar. Tahan saya baca ayatnya. Tahan saya baca ayat. Udah, mana? Tahan saya baca ayat. Kamu mau kan? Bacain Nabi. Tahan, saya tangkap. Mana? Oke. Saya baca ayat dari Bang surat Billy. Ali Imran dengan penjelasan Iya. bahasanya. Oke? Pendatang Ali baru Imran, udah sebentar. buat Ali Imran surat berapa tuh? paspor belum nih? Wa im Udah mau minhum 300 ya? lafarikon Ali Imran yaluna. surat Duh, dengar dulu. Wa inna minhum. Oke, catat ya, minhum. Ayat 78. Ali Imran ayat 78. 78 sebentar. Paling nanti gini Ustaz Abi, paling dia itu nanti membacanya terjemahannya tidak membaca kaidah Iya, bahasa nanti saya Arabnya. jelaskan. Jelas. Minhum itu minhum saya jelaskan. Saya akan jelaskan minhum itu apa, kepada siapa. Dari penjelasan tafsir dia boleh buka di dalam tafsir penjelasannya. Dan di sana ada di mana posisi orang-orang Nasrani itu. Oke? Saya baca di sini. Saya baca tafsir ayat terjemahannya dulu. Sesungguhnya ada segolongan di antara mereka yang memutar-mutar lidahnya membaca Alkitab supaya kamu mengira yang dibacanya itu sebagian dari Alkitab, padahal ia bukan dari Alkitab, dan mereka mengatakan ini yang dibaca itu datang. Oke? Yang dibaca itu datang. Ini dari sisi Allah, datang dari sisi Allah, padahal ia bukan dari sisi Allah. Mereka berkata dusta terhadap Allah sedangkan mereka mengetahui. Ali Imran ayat 78. Penjelasan mufradat ayat kata minhum bisa Anda lihat dalam tafsir At-Tabari ayat 3 juz 3 halaman 323. Kata di antara mereka yaitu kaum Yahudi wal Nasoro yang ada di sekitar kota Madinah. Catat itu. Dan yang terbanyak di kota Madinah adalah Nasara. Oke? Oke. Sebab Udah. dengar dulu, tahan. Sebab kata ganti mereka di sini kembali kepada firman Allah Subhanahu wa taala sebelumnya yang menjelaskan tentang keadaan mereka. Tafsir At-Tabari juz 3 halaman 323. Oke? Dan dalam penafsiran At-Tabari itu tidak sama sekali merujuk kepada namanya Kristen National Antioquia. Kita nggak kenal. Mohon maaf, itu makanan ringan dari mana? Dia tanya Nasrani, Ya? dia tanya Nasrani, dia tanya Nasrani. Nasrani. Enggak, sekarang gini. Hah? Sekarang Apa? begini. Apa? Sekarang apa? Jadi konten? Sini. Hah? Udah, oke, udah belum. Sabar, Ini yang gue mau jangan- diskusikan dengan Pak Abi. Sebentar Pak Abi. Sesungguhnya di antara mereka di sini merujuk kepada orang-orang Yahudi menurut tafsir Ibnu Katsir.
Dan yang dimaksud di sini adalah memutarbalikkan lidahnya. Jadi tertulis lain tetapi yang dibaca lain, bukan teksnya yang dirubah. Hah? Seperti pemahaman Bukan pada teks umumnya. dirubah. Terus kalau kamu Bukan teksnya tetapi lidahnya yang diputar. Gini. Kalau kamu teksnya tetap tapi kamu bacanya lain, apakah kamu tidak merubah itu namanya? Terus kamu baca, Teksnya kamu bikin tidak VT. berubah. Dengar dulu, kamu baca, kamu bikin VT. Itu merubah atau tidak? Kamu nggak nulis nih, kamu nggak nulis. Kamu Oke, bikin terus VT. lanjutkan dulu. Itu berubah nggak? Itu kamu merubah atau tidak? Oke, jadi ini membahas soal menarik tadi. Bahwa yang dibilang merubah Taurat itu ada ayatnya di dalam Yeremia 8 ayat 8 ya, tapi sayangnya artinya arti dalam bahasa Ibrani dan teks dan Yeremia berapa? Yeremia berapa? Yeremia 8 ayat 8. Oke, lanjut. Nah, jadi kalau dibilang merubah-rubah itu dari sejak perjanjian baru tentu enggak. Sudah dari zaman Nabi Yeremia udah ada nih Torah diubah ya. Tapi kalau kita baca teks aslinya itu merujuk kepada false prophet atau nabi-nabi palsu. Coba dibacakan. Ntar. Kita baca ya. Yeremia 88 ya. Ya. Oke. Nah. Bagaimanakah kamu berani berkata, kami bijaksana dan kami punya Taurat Hashem, sesungguhnya pena palsu penyurat sudah membuatnya menjadi bohong. Itu dia. Itu. Jadi pena palsu sudah merubah Taurat itu. Coba baca Ibraninya. Itu keren banget. Ikha tomru kha khamim anakhnu ve Taurat Hashem itanu akhen hinne la syakir asya'id syakir sofrim. Wow, syakir sofrim. Ini kita palsu. Sheker Shofrim di situ merujuk kepada your prophets. Jadi your prophets, nabi-nabi yang palsu. Itu merujuk kepada. He made a false scribe's pen, meaning your prophets. Ini menurut Rashi ya. Coba dibaca Rashinya, Sueb. Nah, kita baca Rashinya ya. Bentar. Kita baca dulu bagian Rashi. Sekarang kita baca Rashi. Terangkan dulu. Wih, siapa kentut itu, woi? Kentut. Sheker Soferim itu Nevi Camp. Ya. Kita baca Rashi. Nah, oh ini Your Prophet. Ini kan. Nah, ini dia bilang gini. Dia bilang gini. Asya'id syakir sofrim nevi ekhem. Ya. Dan ini. Akhen hinne le syakir hinne khakhametchem le syakir bikhem lirpaot tekhe al neqala. Nah. Jadi gitu, itu merujuk kepada nabi-nabi yang palsu ya. Your prophets atau nabi-nabimu. Gitu. Jadi merujuk kepada situ karena arti dari Sheker Soferim itu artinya adalah nabi palsu, nabi-nabi yang tidak menjalankan atau melakukan perintah Tuhan dengan tepat. Ya lanjut, Pak Abi. Nah, berarti ketika kita sudah mengetahui data seperti ini, ya berarti bahwa apa yang dikatakan Al-Quran cuma sebatas mengkonfirmasi. Sama halnya, ya, ketika gimana? Mau lanjut silakan. Sebentar. Kalau dikatakan sebagai nabi palsu, aku mau tanya Bang Billy dari perspektif Judaism, apakah Nabi Muhammad ini walaupun dari Judaism itu tidak mengakui Nabi Muhammad sebagai nabinya, apakah Nabi Muhammad ini kalau merujuk ke dalam Yeremia 88 ini, apakah Nabi Muhammad itu merupakan nabi palsu? Kalau kita mengambil dari ranah pengajarannya, karena kalau berpendapat begini. Ya. Bahwasanya secara tauhid itu kan otomatis antara Yahudi dan Islam itu tidak ada perbedaan. Walaupun nanti ada beberapa hal yang secara perintah itu ada yang berbeda, tapi maksud syariat lah kalau kita namanya syariat. Apakah Nabi Muhammad ini merupakan kalau merujuk ke dalam yang namanya Yeremia 88 ini merujuk ke dalam yang namanya nabi palsu? Oke. Ini pertanyaannya bahasa Inggrisnya you put me on the hook, jadi kamu menaruh saya di pojok banget gitu untuk dipukulin. Ya,
Jadi apakah Nabi Muhammad ada Nabi palsu? Kita lihat aja apakah Nabi Muhammad mengajarkan Torah atau tidak gitu. Apakah Ya, Nabi Muhammad itu Ya masyarakat Torah lah. Masyarakat oh Torah ya, lah. oh ya udah berarti nggak palsu karena dia mengajarkan Torah gitu. Tapi dari kacamata Yahudi Nabi Muhammad itu bukan nabi bagi bangsa Israel itu bangsa aja. Israel. Makanya Ya tidak nggak apa-apa, sempat nggak apa-apa, nggak apa-apa, makanya nggak apa-apa. tidak Nanti sempat kamu dibilang juga. palsu, tidak sempat dibilang palsu. Begini Pak Tapi kalau Marwoto, jangan meminta justifikasi dari orang yang tidak mengimani. Yang penting begini loh, sudah dijelaskan oleh ya, Om Billy bahwa Nabi Muhammad itu bukan nabinya Judaism, nabinya umat Nggak Islam. apa-apa, Bang. Selesai. Nggak Kita apa-apa, cukup Bang. berbahagia ketika itu ada orang memfitnah kita, nabi kita disebut nabi palsu, sementara dua pihak kanan kiri ngegampar Tuhan kalian Tuhan palsu alias Tuhan-Tuhanan gitu. Iya, gini Mas, gini Bang, Bang Ustadz kita minta Tunggul aja. sebentar. Tadi di sini akan ada yang namanya Bahlul. Di sini tadi ada yang nama Bahlul. Jadi ini kan aku meminta pendapat walaupun memang benar dikatakan oleh Ustadz Tunggul bahwasanya Nabi Muhammad tidak diyakini sebagai nabi bagi Israel, nggak apa-apa. Tapi kalau kita mengambil dari bahasa apa ini bahasa yang namanya Yeremia 8:8 ini, akan aku meminta apakah memang Nabi Muhammad dalam hal ini dikatakan sebagai nabi palsu. Kan kalau diambil dari perspektif ketauhidan itu kan Nabi Muhammad SAW dan perspektif Islam itu kan sama saja dengan pengajaran Musa, yaitu Tuhannya sama walaupun nanti secara misbah atau secara perintah atau syariat bagi kami bagi Islam itu berbeda gitu loh. Ya, Itu Bukan, aja sih yang maksudnya terjadi. gini loh Artinya Pak jawaban Marwoto, Bang Billy juga Pak bukan zaman palsu. Marwoto. Yeremia, di Orang zaman Yeremia itu Judaism banyak itu nabi-nabi palsu. masalah tauhid kan tidak pernah mengatakan bahwa Islam ini avodazara, penyembah berhala. Udah selesai sampai situ, jangan terkesan kita mengemis-ngemis kepada keyakinan dan keimanan orang lain tentang kerasulan Betul. Muhammad Sallallahu Alaihi Betul, Wasallam. dan Gitu loh. Ustadz Jadi Tunggul, konsentrasi kepada yang mengatakan Nabi Muhammad palsu. Iya, dan Bang ini, Billy nggak Bang- mengatakan itu, kenapa kita ngemis-ngemis minta Ustadz Tunggul, pembelaan Ustadz Tunggul. seolah-olah? Dan jawabannya Bang Billy tadi udah sangat bagus karena dia Iya, tertib jangan kepada dipaksakan. Makanya Yeremia. dia bilang benar, you put me on the hook. Tahu Iya. nggak hook? Ya. Nah, tapi ketika dijawab tadi ya, makanya tadi saya ketika naik saya ingin mengatakan bahwa 10 perintah Tuhan di dalam Al-Quran itu jelas, nyata. Saya bisa sebutkan ayat per ayatnya. Hanya ada satu yang saya belum temukan sampai hari ini, yaitu tentang hari Sabat. Nah, di situ konfirmasi, ya, di situ konfirmasi. Kenapa? Karena di Islam diajarkan bagaimana tentang hari Jumat, gitu loh. Dengan cara apa? Sama. Saya punya sumber juga yang sama tentang bagaimana sumber Ahad itu sumber hari Sabat itu diajarkan. Tujuannya adalah mengsatukan mentauhidkan Allah, sama dengan apa yang ada pada perintah ketika hari Jumat itu diletakkan. Sehingga jawaban Bang Billy tadi ketika mengatakan seperti itu sebenarnya sudah cukup, sudah selesai, nggak usah kita panjangin. Karena apa? Karena dari poin tersebut tidak sempat memang juga dibilang nabi palsu, karena tidak secara langsung, ya, tidak secara langsung Rasulullah mengatakan atau mereka mengatakan, orang-orang Yahudi mengatakan bahwa di dalam kitab mereka juga mengatakan bahwa ada nabi-nabi lain dari suku bangsa yang lain, kan begitu. Dengan adanya itu maka konfirmasinya tidak mungkin kemudian langsung Ya, mengatakan benar. seluruhnya. Karena Tuhan Hashem itu juga memberikan nabi-nabi bagi bangsa lain. Makanya nanti kalau di dalam Misnah, ya, di dalam Midrash juga dikasih tahu soal bagaimana kalau nanti di akhir zaman kalau nabi diberikan kepada bangsa Israel, maka orang yang di akhirat nanti dia akan protes kepada Tuhan, ya kami begini karena engkau tidak memberikan kami nabi. Makanya Tuhan memberikan nabi bagi seluruh bangsa, ada nabi-nabinya. Yang lagi ngetren sekarang kan Nabi Luka, nabinya kan. Oke. Terus lihat nabi yang namanya Bileam di dalam data di dalam Alkitab, di dalam Torah, ada nabi yang namanya Bileam. Dia itu bukan nabi Israel, tapi jadi pakai Tuhan. Waktu itu kan dia harusnya mengutuki Israel atas perintah Raja Balak ya, Moab, Amalek ya. Suruh mengutuki
Nah, Bileam berkata, aku tidak akan berkata-kata sesuai dengan maksud aku, tapi Tuhan yang akan berkata-kata lewat aku. Jadi pada waktu Bileam ingin menyumpahi jemaah Israel, kutuk itu menjadi berkat dengan berbunyi Matohu ohaleka Yakob, miskenatika Israel. Betapa indahnya kemah-kemahmu Yakub dan kediaman muai Israel. Akhirnya semua menjadi kutuk itu dirubah menjadi berkat. Itulah nabi goim, nabi dari bangsa-bangsa lain gitu. Jadi apakah Nabi Muhammad itu adalah nabi? Nabi bukan bagi bangsa Israel. Nah, begitu. Jadi Tuhan itu adil. Lihat apa yang diajarkan oleh Muhammad, kita lihat apakah ada sisi kebaikan di situ, apakah ada sisi ketuhanan di situ, apakah ada sisi Torah di situ? Ada. Nabi Muhammad mengajarkan, gitu kan? Nah, Nabi Kristen siapa ya? Bingung gua. Nggak tahu kan Nabi Kristen. Oh, Itu yang jelas. aku bilang dari kemarin, orang Yahudi itu nggak peduli. Sebenarnya orang Yahudi itu kayak Rabbi Tofia ya, Rabbi saya. Dulu saya udah cerita berkali-kali, waktu dia umur 18 tahun, itu pertama kali dia ke mall. Karena sepanjang umur hidupnya dia belajar pulang ke ke tempat belajar Torah ya, pulang pergi pulang gitu terus belajar Torah. Umur 18 tahun dia baru, pas dia buka perjanjian baru, dia pertama baca, kaget dia. Ini pelajaran apaan ini? Begini dia. Habis itu dia baru membuka dirinya untuk memperbaiki salah pahaman yang selama ini diyakini dan ditanamkan oleh bapak-bapak gereja terhadap perjanjian lama atau tanah. Makanya meluruskan apa yang salah artikan, mulai dari Yesaya 9, Yesaya 53, kejadian tentang Adam, tentang Adam dan Hawa. Pada waktu Adam dan Hawa itu keluar dari Gan Eden, dia dalam keadaan telanjang ya. Dikatakan itu maka Tuhan membuat pakaian dari kulit binatang. Nah, ini dalam dunia Kristenan ini dianggap sebagai korban yang pertama atau darah yang pertama. Padahal di situ tidak ada kata korban sekalipun, tidak ada korban penebusan di situ, tidak ada ide itu. Jadi menurut Oten orang Kristen adalah pakaian yang dipakaikan yang dibuat oleh Tuhan untuk Adam dan Hawa itu adalah domba. Padahal tidak ada kata domba di situ. Nah, dari mana kami tahu itu kulit binatang itu kulit apa? Dari Midras yang diceritakan turun temurun dari Musa kepada Yosua kepada tua-tua dan selanjutnya sampai kepada kami bahwa itu adalah kulit ular. Nah, kulit ular kenapa? Karena ularlah yang menggoda Hawa dan Adam. Nah, jadi mida kenegit mida, apa yang kamu lakukan itu kamu dapat. Jadi karena domba nggak punya salah apa-apa, tapi ular punya salah. Makanya kulitnya itu diambil untuk menjadi pakaian Adam dan Hawa. Dan namun demikian, ini yang logikanya. Ular itu ada waktu-waktunya dia itu melepaskan kulitnya, berganti kulit. Nah, gitu, cakep. Jadi nggak ada darah-darahan di situ di Eden. Di Eden nggak ada kisah darah-darahan, nggak ada, atau penebusan. Nah, hal-hal yang doktrin-doktrin yang menyimpang ini atas klaim perjanjian lama atau tanah itu diluruskan oleh rabi. Gitu. Padahal tapi rabi-rabi yang lain nggak peduli dengan lu menyembah galon kayak lu menyembah Tolato kayak nggak peduli gitu. Baru pergerakan Rabi Tofia ini dan ada beberapa rabi dari Kanada ya, mereka itu mulai membuat pergerakan yang namanya Jew for Judaism. Nah, Jew for Judaism karena orang Kristen membuat pergerakan yang namanya Jew for Jesus. Nah, ketika Jew for Jesus nongol, agendanya ialah untuk mengkonvertkan orang-orang Yahudi yang ada di Israel. Mereka udah kayak jamur di sana waktu itu ya. Sekarang udah dilarang, nggak boleh. Nah, makanya ada Jew for Judaism. Nah, untuk menandingi itu dan untuk mengencounter misionaris di dalam pengabaran Injilnya pada bangsa-bangsa gitu. Nah, makanya saya ada di sini karena Rabbi saya jago di bidang itu, makanya saya juga belajar dari beliau soal mengencounter missionary. Lanjut. Izin gabung lah. Jadi izin ya Bang Billy ya. Baik. Ya.
Jadi saya mau menanggapi nih statement dari yang saya dengar di bawah tadi dari Sueb, ada Pak Abi sama Pak Unggul. Yeremia 8 itu disematkan kepada orang Kristen apa pada kalian? Kita buktikan ya Ini Bang, siapa satu ini? persatu. Bang Ino. Iya, Bang Billy. Bang Ino Ya Islam atau sering lah. Kristen? Kristen. Oh, silakan Nanti dulu password ya. Kita sini ada istilah password. Passwordnya 10 adalah perintah 10 Tuhan. perintah Tuhan. ya. Oke. Jadi tadi kan karena saya dengar nih narasi dari Pak Abi, ada Pak Unggul sama Bang Sueb membawakan Bang Ino, pakai 10 perintah dulu baru boleh menjawab. Gitu. Baca 10 Sebagai perintah. standar 10 perintah itu saya bikin sebagai standar knowledge atau ukuran standar kepintaran anak umur 8 tahun. Silakan. Oh, jadi harus baca itu dulu gitu. Iya, kalau Harus dari hafal. kita Bang, gitu. Kalau mau naik di sini gitu. Oh gitu. Jadi belum bisa bertanya. Kalau nggak hafal bisa dibaca juga nggak apa-apa. Iya. Kebetulan gini Bang Billy, ini kan kebetulan aku nggak bisa lama sih. Cuma tadi kan pengen bantu Bang Alul aja. Bang Billy, nggak usah Bang Billy. Ini karena tidak menjawab, tidak membaca 10 perintah, silakan aja Bang Billy. Diturunkan silakan, iya. silakan. Jadi gini, orang-orang Kristen yang ada di bawah, saudara-saudara Kristen yang ada di bawah, standar hukum Tuhan yang paling minim, yang nggak usah banyak 613 ya, 10 perintah Tuhan itu wajib dihafal. Kenapa? Ketika kita menghafal, maka ada pelindung kita ketika kita ada dosa mau datang ke kita, godaan mau datang ke kita, misalnya kita disodorkan cewek montok dan seksi gitu, dan bukan muhrim kita dan dia ada di depan mata kita, sudah tinggal makan saja, ada penghalangnya. Jangan engkau berzina. Gitu. Kalau nggak hafal nanti gini, aduh saya lupa, ternyata itu ada ya, ada, waduh maaf saya lupa, gitu. Jadi itu harus hafal. Sebagai seorang Kristen harus hafal 10 perintah. Tadi alur kitab dia udah bacakan. Kalau nggak Bang Ino bacakan aja, baca aja. Bang Ino. Kalau mau Bang Ino baca. Bang Billy, ngomong-ngomong baca. si Junto ini udah 10 perintah Tuhan nggak Bang? Kan dia nggak ngomong kan, makanya dia diem aja, udah biar aja di sini. Oh gitu. Oke. Siap. Ya udah Bang Ino aku turunin ya, nanti Bang Ino siapin dulu mau naik bawa baca Alkitabnya, atau sekarang boleh saya tunggu. Kalau baca Alkitab silakan. Misalnya gini, jangan ada Tuhan lain ya daripada-Ku, jangan membuat bagimu patung. Kabet Afikabet Imaka. Terus ya, yang depan-depannya aja. Jangan menyebut nama Hashem Elohim dengan sembarangan. Zakor sama siapa kita sahabat dan sebagainya. Depan-depannya aja. Nggak harus dijabarkan Bang. Oh. Aku turunin dulu ya, gantian yang lain. Nanti kalau udah siap, nggak apa-apa kita sini kita diskusi, debat dengan santai. Iya bisa. Kalau nggak mau 10 perintah Tuhan, join aja Muslim. Jadi Bang Billy, di sini ada contoh ini gimana ini? Karena diam, kayaknya tadi aku nggak mendengar yang namanya 10 perintah. Ini diturunkan atau gimana? nggak apa-apa, kan belum ngomong Bang. Belum ngomong. Kalau ngomong baru suruh 10 kita itu ya Bang Billy ya, kita itu apalagi orang seperti saya percaya diri banget gitu loh ketika kita mengulik daripada Al-Qur'an. Ketika Al-Qur'an tadi saya ingin membaca ya, dan saya akan jelaskan sedikit saja. Al-Baqarah ayat 146. Itu orang-orang Yahudi dan Nasrani yang telah kami beri Alkitab, Taurat dan Injil, mengenal Muhammad seperti mereka mengenal anak-anaknya sendiri. Dan sesungguhnya sebagian di antara mereka menyembunyikan kebenaran, padahal mereka mengetahui. Nah, kalau dengan jawaban Bang Billy tadi, gitu ya, itu Bang Billy jelas-jelas tidak mencoba untuk menyembunyikan, kan begitu? Berbeda dengan Ahlul Kitab tadi, bahkan dia menyebutkan palsu, gitu kan? Sebut bahlul kitab. Bahlul Kitab.
Nah, penjelasannya gini, Bang Willy. Penjelasannya itu dua hal jawaban yang berbeda. Kenapa? Karena kata menyembunyikan ini bagian dari merubah. Itu yang kita kenali. Nah, karena di penjelasannya disebutkan bahwa namun perubahan yang mereka lakukan tersebut tidak berarti mengubah semua yang terdapat dalam Taurat atau Injil secara keseluruhan. Di dalam kedua kitab tersebut masih banyak ayat yang merupakan teks asli dari kitab Allah Azza wa Jalla. Jika seorang Nasrani atau Yahudi, ini cermati ya, ini cermati, mengimani ayat-ayat tersebut yang masih tersisa ya, yang masih tersisa, mengimani ayat-ayat tersebut dengan keimanan yang sebenar-benarnya, niscaya mereka akan beriman kepada Allah yang satu. Keren kan? Bang Billy masih selamat ini kalau dengan cara seperti ini. Nah, dengan Allah kepada Allah yang satu, dan kemudian juga mengimani wahyu Al-Qur'anul Karim yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Yang jadi masalah kalau Bang Billy mungkin tidak langsung menerima dengan Al-Qur'an, tetapi yang satu itu masih lolos. Kan begitu? Bahwa Tuhan itu satu, tidak kemudian melanggar perintah Tuhan yang ketiga. Kan begitu? Tetapi apa yang dilakukan oleh orang-orang Nasrani itu double-double. Bahkan Tuhannya dibuat jadi banyak, bahkan diangkat nabinya menjadi Tuhan, bahkan macam-macam. Nah, ini kurang lebih kenapa kita pede banget tetap membaca Al-Quran yang tetap sudah mengatakan bahwa ada perubahan-perubahan di dalam sana. Bahkan dari apa-apa yang tertinggal di dalam Bible hari ini, Bible itu masih tetap mampu mengatakan bahwa Tuhan itu ya satu kalau hanya diambil dari kalimat Yesus. Iya, bahwa Echad Ve'en Yahid Kihudo, bahwa Tuhan itu satu dan bukan sebuah kesatuan. Nah, itu beda, harus beda. Echad dan Yahid itu beda gitu. Itu yang perlu dipahami oleh teman-teman Kristen. Kemarin kita ketemu bicara dengan siapa namanya, ada dari Proven juga. Dia berusaha menyatu Tuhan itu sebuah kesatuan katanya, unify katanya ya. Damian. Tuhan itu adalah unify, sebuah kesatuan. Padahal yang di situ dimaksud ialah mensatukan Tuhan, mengesahkan Tuhan gitu. Gitu. Dia malah mempersatukan. Dia malah mempersatukan berhala menjadi Tuhan. Iya, jadi Tuhan itu pencipta langit dan bumi itu Echad Ve'en Yahid Kihudo. Jadi Tuhan itu satu dan bukan sebuah kesatuan. Nah, itu kan indah sekali tuh bunyinya begitu. Tapi sebentar, Abi sebentar, Bi. Om Billy, aku pernah masuk live-nya Rabbi Tovia Singer. Nah, kemudian aku menanyakan kalau di dalam Islam berdasarkan surat Al-Ikhlas, malah dia bacain Qul huwallahu ahad. Yang mana yang kamu mau tanya ahad? Iya. Apakah ahad sama dengan ehad? Dia bilang sama, satu yang tiada duanya. Tetapi kalau Kristen menerjemahkannya sebagai satu kesatuan. Dia contohkan a living room, di dalam ruang tamu ada meja, ada kursi, ada lampu, segala macam. Mereka menyebutnya satu kesatuan. Berbeda mereka mengartikan dan maknanya pun digeser. Tuhan monoteisme itu tidak satu kesatuan tapi satu yang tiada duanya. Gitu katanya Rabbi Tovia Singer. Betul. Intinya gini Bang, Oten Oten makan gorengan 3 ngakui 1. Ya. Aku mau tanya dulu. Surah Maryam ayat 71 itu. Password dulu. Baca aja, Jonto, ambil Alkitab baca, nggak apa-apa. Mau tendang 4 kali apa ini? Password dulu. Aku tanya. Surah Maryam ayat 71. Password dulu. Password yuk. Saya tanya kamu tuh memahami Al-Quran nggak? Password dulu. Woi, kamu bisa bahasa Indonesia nggak? Umur belum cukup juga. Ini makan gorengan ngaku 1, password pun nggak mau. Kamu yang kepanasan Kata kunci, woi, kalau nggak ngerti bahasa Banyumas, kata kunci. Kamu yang punya rumah atau Billy
Kampret. Gak apa-apa, kan kita semua Gua tamu kau di mengikuti aturan dari penganut tuan kampret rumah. gua Ira. Aduh, jangan Diam. kasar dong ngomongnya, kampret, Iya, karet. Ya ujungnya pasti makanya menghujat. aku Orang bilang sama kau, mereka potong tuan potong. rumah udah bilang aturannya kita semua ngikutin. Kalau Om Billy bilang aku suruh baca 10 perintah Tuhan, aku nggak hafal, aku baca dulu. Kau susah kali cuma begitu doang. Ngapain gue sebut-sebutin kamu aja menghina orang Ngapain orang sebut-sebutin, Yahudi diingatin kok. jangan ada Tuhan-Tuhan lain gitu. Tentu. Dari kemarin kau aja Saya lah tanya masalah kamu ini. ya, Ustaz eh ini yang ada dengar, teman-teman di sini dari Muslim. Kita kembalikan lagi kamu aja ke percaya tempat Hasim enggak? Bang Billy. Bang Billy, Hah? ini Kamu kembalikan percaya Hasim enggak? ke kesepakatan awal bahwasanya kalau Seven, open itu harus membacakan 10 Seven. Saya perintah. tanya kamu percaya Hasim Bang enggak? Billy, aku mau tanya, apakah ini dinaikkan tetap bicara ataukah diturunkan Sorry karena ya, tidak Bang memakai Om yang namanya Jonto, password sahabatku 10 karena tidak perintah? bisa 10 perintah. Padahal kan udah dari kemarin Jonto 10 perintah. Kalau enggak paling nggak dibacain aja, ntar naik lagi. Ambil Alkitab, nanti naik lagi. Kali lagi Nih, dapat piring bang, kelima kali dia bang. ya. 5 Ini kali saya kena mau, tendang. saya mau kasih tahu nih data. Tong. Coba dibacakan Dari Suet. kemarin itu aja nggak mau. Apaan tuh? Apa yang mau dibaca? Tar. Kasihan 10 Oten-Oten pengen perintah. ngadu domba Judaism dengan Islam, tapi malah dia yang ditampar kanan kiri. Memang penyusup dia itu dari kemarin itu. Memang makan gorengan 3 ngaku 1 penyusup. Ntar. Ntar. Coba diam ya. Ein lo. Bukan. Echad ve'en yachid. Apa tuh? Ya, Dari mana? bukan yang sini nih. Coba ya dari Kedal. Nah ini. Yigdal Elohim Chai Vish Tabach ya Nimsa Ve'ein Ait. Lanjut ya. El Mesi Uto Ve'ein Yachid ya. Ki Yehudu. Artinya Echad, artinya dia itu satu. And there is no unity. Ya. Jadi Tuhan itu satu, bukan kesatuan. Nah, Berarti sama Bro Suet sama yang Rabbi Tafia Singer jelaskan. Satu yang tiada duanya. Dalam bahasa Ibrani emorhu Allah echad, bukan yahid. Tong, Iya, bukan satu jadi 3. Jadi Itu Echad bukan bukan Yahid. Kudus. Bukan Tuhan itu dari 3 atau 10 jadi satu, enggak. Makanya kemarin itu masalah tingkat akhir. Iya, waktu kita kemarin diskusi dengan siapa ya namanya? Orang Kristen Pak Jimmy ya. Dia waktu dia bilang waktu Yesus itu disalib, saya tanya Allah Bapa ada di mana? Kata dia ada di surga, loh. Yesus di bawah. Nah, oke. Roh Kudusnya di mana? Kata, oh, ya Roh Kudus belum. Nanti setelah Yesus sudah nggak ada, baru Roh Kudus ada. Berarti baru 2 dong, Bapa di atas, Yesus di bawah, kan begitu. Om Billy tadi konsep monoteismnya jelas banget tadi yang Om Billy kasih lihat tuh kan, bahasa Inggrisnya aku baca. And Platon kesatuan, benar. And there is no unify, ya kan? Dia satu-satunya dan tidak ada sekutu baginya, kalau bahasa Qurani kurang lebih gitu Bang Om Billy. Betul. Jonto naik. Oke, kita terima lagi. Apakah dia udah siap? Bang Ino tuh juga tuh. Ino tadi juga mau naik tuh. Oh iya, yang tadi. Shalom Jonto. Pak Billy, kenapa kamu pilih kasih begini? Bukan pilih kasih sayang, kan dari semua justru nggak pilih kasih, semua tadi yang di Kristen yang di atas tuh diturunin, kamu tadi di bawah sini terus. Yahudi, kamu itu percuma jadi Yahudi, saya kasih tahu kamu. Enggak, password aja dulu, password kan dari kemarin udah 10 hari. Penyusup. Manusia percuma jadi Yahudi. Kamu itu pilih kasih. Ya nggak pilih kasih, justru dari tadi lu di bawah gue diemin coy. Iya, saya itu mau ngomong baik-baik sama kamu. Tapi kamu mau Iya, silakan. Tapi kan ada ketentuan, password, semua ada aturannya di Komal. Gimana sih? Oke,
Coba 10 perintah Tuhan. Aja dua dah. Gua korting tuh. Dua. Ayo. Kalau nggak tahu keterlaluan ini mah udah tua cuy. Dua perintah Tuhan. Kuduskanlah hari Baru Tuhan. cari Bang Budi. Baru ciri Bang Budi. Dengar ya. Nah, salah contoh. Tidak ada bunyinya kuduskanlah hari Tuhan. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Zakor dan Sabat dekat. Kuduskanlah hari Tuhan. Kuduskanlah hari Tuhan. Aku tanya, hari Tuhan kamu di hari apa? Sabar dulu Jonto, dua aja cepet, dua Jonto, satu dua aja. Ya. Jangan mengini-ini istri sesamamu manusia. Wih, keren banget. Lagi. Ya. Jangan bersaksi dusta. Wih, udah oke dua satu. Nanti orang bilang gua nggak, nanti orang bilang gua nggak Jangan ada padamu hasem lain di hadapanku. Wih, terus? Udah, cukup. Nanti yang lain kepanasan. Udah, betul ya. Itu gua karena sama temen aja tuh, gua diskon 3 tuh. Gua diskon 3. Oke, sekarang kasihan yang beli. Ya Buat lanjut tambahin lagi contoh. yang beli. Buat si Yang Junto lain yang nanti ke-6, tahu. jangan sampai ditendang lagi. Jangan bersaksi dusta itu yang paling parah itu. Enggak, yang paling parah mengini istri orang, nggak boleh. Iya. Karena kalau kita mengini istri sama manusia itu melanggarnya banyak, melanggar berzina, melanggar mencuri, melanggar apa ya? Tuhan. Melanggar berzina, melanggar mencuri, melanggar bersaksi dusta. Karena ketika orang itu berzina dia nggak akan ngaku. Ada lagi Dia nih, nggak supaya ngaku. kamu Jadi tahu. banyak. Buka kepala kamu. Jangan Buka. membunuh. Oke. Terus? Sudah. Tadi kamu Mantap. membunuh Nah saya itu baru sudah 2 kali, 3 kali. Ya. Kristen setengah sejati. Nah, tadi kamu membunuh saya sudah 3 kali. Ya, sip, sudah. bagus. Ya lanjut, apa yang mau disampaikan? Karena sudah melakukan password, walaupun korting, nggak apa-apa. Yuk, lanjut. Bisa. Ya sudah, kamu lanjutkan saja. Saya malas bicara. Oh, masuk mana? Kalau gitu diam duduk manis ya, Tong. Duduk manis. Udah Siapkan susah kaca dan payah rokok, password lalu diam. Sekarang saya tanya Nah, kamu. siapkan kopi dan Kamu rokok ya. percaya Duduk nggak? manis. Nah, sekarang saya tanya giliran saya. Tadi kan saya mau tanya Siap, kamu. dengan sini. Nah, sekarang surat Maryam ayat 71 baca. Nih mau ngadu domba Islam sama Judaism nih. Oh, surat Maryam 71. Lu baca aja. Lu baca aja. Lu ngerti nggak itu? Billy. Emang bisa baca Lu yang Arab? bawa, lu yang baca, enak aja lu lempar-lempar fitnah terus orang suruh baca. Nggak bisa baca Billy, Al-Quran kok dan tanya nggak kamu sih? belajar. Saya tanya Billy dong. Iya, biarin lucu. Kamu diam aja, Minjem kamu. Al-Quran,